Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina di sini. Kita fokus sistem informasi keuangan syariah program Presidensial Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh IPDAS Indonesia bekerjasama dengan PT Mitra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial sederhana mengenai penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan syariah Asia. Nah, langkah pertama adalah tentu saja kita membuka aplikasinya dengan mengklik aplikasi klien yang ada di folder Apply. Nah, kemudian di sini sudah muncul form hanya password, di mana di sini kita harus memasukkan password, yaitu kode jabatan dan password. Password ini akan disediakan biasanya dari panitia atau dari penyelenggara kursusnya. Ini kita masuk. Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi Picsha. Nah, kita dapat mengganti gambar di tampilan sini dan juga gambar di menu di interface. Nah, ini juga bisa diperbaiki. Nah, caranya adalah yang pertama kita masuk ke menu admin, kemudian ke utility, kemudian klik wallpaper. Nah, ini lalu kita centang di wallpaper desktop atau interface, tergantung pada apa yang pada bagian mana yang ingin kita ganti. Contohnya kita ke wallpaper desktop dulu. Nah, lalu kita coba gunakan gambar. Saya coba sembarang dulu. Nah, coba kita gunakan gambar ini dan simpan. Wah, nah, maka gambar background di desktop ini akan diganti. Nah, kemudian kalau ingin mengganti gambar yang interface tadi, maka bersama seperti tadi, ini utility, wallpaper. Nah, pilih wallpaper interface. Nah, terus juga kita samakan aja ya gambarnya dengan tadi ya, oke, simpan. Wah, nah, kita cek ke interface. Ketika kita membuka interface, nah maka gambarnya juga akan ditulis. Menu pengisian password, atau kita membuat kode akses untuk orang lain supaya bisa login ke aplikasi ini. Nah, karena kita lagi login sebagai admin atau super admin, kita punya wewenang untuk membuatkan kode akses untuk pihak lain. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke menu admin terlebih dahulu, kemudian masuk klik di update password, lalu klik tombol tambah. Nah, kemudian kita isikan password yang ingin kita berikan. Setelah yang semua hasil yaitu 1 sampai 0, kemudian nama pembukaan passwordnya katakanlah 0. Jabatannya adalah kasir ya, kita untuk memberikan akses untuk dia. Nah, jabatannya ini kasir. Nah, itu nama jabatannya itu kasir. Oke, kita simpan. Nah, juga sekarang kita login menggunakan hijau ya. Nah, kita login terlebih dahulu. Kalau out, biasanya login menggunakan aksesnya hijau yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau jabatannya kan kasir. Passwordnya adalah 1234530. Nah, kita berhasil masuk atau login menggunakan kode akses yang baru saja kita buat, yaitu kode akses untuk kasir. Nah, kalau kita login sebagai kasir, maka kita hanya dapat mengakses menu-menu khusus untuk kasir. Nah, seperti ini kasir. Nah, kalau kita mau membuka untuk menu lain, contohnya apa ya, admin lah, maka tidak bisa karena bukan hak kita untuk mengakses menu tersebut.
keuangan juga tidak bisa, pembiayaan juga tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita misalkan membuat database untuk pembiayaan, maka hanya bisa membuat ketika kita login menggunakan user pembiayaan, maka kita hanya bisa mengakses menu pembiayaan, tidak dengan keuangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita login sebagai admin, maka kita bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menu selanjutnya, yaitu kita mencoba men-setting di ketentuan prosesnya. Nah, dimana ada menu ini kita bisa mengatur mengenai ketentuan pada akad-akad menu. Contohnya adalah kita mengatur berapa sih saldo minimum untuk penarikan. Nah, kita bisa mengaturnya di sini, karena saldo minimum tabungan itu 10.000. Nah, kita atur ini. Kalau misalkan kita naikkan lagi katakanlah 20.000, maka tinggal kita ganti jadi 20.000 seperti itu. Lalu kalau kita ingin mengganti katakanlah nisbah untuk tabungan dirubah, nah kita katakanlah ingin mengganti nisbahnya untuk nasabah itu katakanlah 40. Lalu kemudian kalau tabungan berjangka 1 bulan, tanggal kita ganti menjadi 50. Jadi 50 nasabahnya itu kalau 50 yang simpan keluar. Nah, kemudian kalau kita mau setting berapa sih batas penarikan pada teller, misalnya 10 juta, kita tinggal tambahkan pada tellernya 4, tellernya 20 juta, 20 juta, ini sudah bisa. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus, caranya adalah kita klik yang ingin kita hapus, kemudian kita klik hapus. Nah, kemudian akan ada warna hijau seperti ini. Nah, misalkan kalau kita ingin menghapus item lebih dari 1, kita juga bisa mengklik yang lain. Nah, coba kita tambahkan dulu ya. Kan ketika kalau 5 atas seller kita nah, coba kemudian kita ingin hapus lebih dari 1, terus caranya sama, kita juga. Nah, ini ada 2 item yang akan kita hapus. Nah, kalau kita cuma hapus saja, maka ini belum terhapus. Caranya kita bisa terhapus adalah kita klik. Nah, itu kemudian data itu gratis terhapus. Jadi kurang lebih untuk menu pengaturan mengenai ketentuan proses tabungan ada di menu tabungan ketentuan proses. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka tabungan. Nah, caranya ini klik tombol hijau, kemudian daftar anggota simpanan. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian kita isikan formulirnya, kita coba isikan nama lengkapnya, berapa bulan, ya tanggal lahirnya, katakanlah Makrah 1 Januari 2000. Nah, alamatnya di Makrah, kertasnya kecamatan Makrah, nomor KTP-nya kita KTP tidak bergerak ke sini ya, tapi coba untuk simulasi sembarang aja. Nah, lagi belum kawin tambah 1 orang, soalnya kemudian kita tentukan untuk jenis tabungannya apa. Nah,
ini ada tabungan wajah kah, pendidikan kah, korban kah, haji umroh kah, dan sebagainya. Nah, coba kita menggunakan tabungan wajah ya. Nah, coba kemudian kita bisa tuliskan juga untuk si AO nya atau orang yang membawa nasabah tersebut ke BNP. Karena kita coba jangka nah, oke. Terus kemudian kalau kita mau upload fotonya kemudian kita KTP nya CAS makanya kita coba pakai gambar sembarangan kita simpan. Nah, kemudian ini datanya sudah tersimpan di sini di pengumpulan. Nah, ini kita sudah tersimpan di pengumpulan. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mencetak header atau buku tabungan itu ada keterangan namanya siapa, namanya siapa. Ini tinggal kita cetak. Nah, kalau kita perlu print kita bisa langsung print atau kalau kita yang telepon PDF juga bisa itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuka atau register rekening baru atau tabungan baru. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setoran tabungan karena kita sudah membuat tabungan ya tadi. Nah, sudah saja kita klik ke menu tabungan, kemudian transaksi tabungan, lalu kita klik tambah, kemudian kita cari rekening yang tadi kita buat dari pengumpulan, selesai. Oke, terus kemudian kita pilih jenis setorannya, setoran wajahnya tadi. Kemudian ini keterangan transaksinya bisa kita isikan setoran tunai, setoran tunai. Kemudian saldonya karena baru masih 0, kemudian kita isikan kita install berapa karena 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, kemudian juga kita simpan. Nah, sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan ini karena sudah tercatat di sini, sudah melakukan setoran. Nah, kalau kita ingin mencetak katakanlah tabungan, buku tabungan, kita tinggal cetak malah ini dari kalangan kita baru coba kita cetak di yang pertama. Nah, kemudian ini kita aja tulis saja ini. Nah, itu kalau saya mencetak, kemudian kalau cetak buku yang lain kita cetak semua bisa kita cetak di sini. Nah, kalau seperti itu untuk setoran. Setelah kita berhasil membuka rekening pembiayaan, jadi kita kemudian kita isikan di form akadnya. Nah, caranya kita masuk ke pembiayaan, pembiayaan daftar akad. Nah, di sini sudah ada form untuk akadnya. Nah, kalau untuk di sini kita tidak perlu melakukan klik tambah karena kita sudah ada rekeningnya atau sudah ada datanya sebelumnya. Tinggal kita pilih aja rekening yang sudah kita tadi. Nah, ini kita punya yang tadi, kita edit. Nah, dan kita tentukan nih, kita tentukan misalnya kita ingin berapa nominal yang kita ajukan pembiayaan. Nah, kita kemudian jangka waktunya berapa tahun atau berapa bulan. Nah,
kita coba untuk sekitar 12. Dan untuk marginnya katakanlah 5% aja murah, suaranya 4 bulan. Nah jadi maka akan semua otomatis tanggal lunasnya berapa, kemudian apa namanya marginnya berapa, semua sudah otomatis sini. Kemudian kita isikan apa namanya, misalkan kita pakai adonan hanya butuh pagi. Nah terus habis itu setelah sudah semua kita simpan. Nah sebentar, kita juga bisa melakukan sistem angsurannya memilih seperti apa, apakah flat atau tidak. Kalau flat berarti jumlah pokok, jumlah setiap angsuran itu entah angsuran entah pokok dan marginnya itu sama. Nah tapi kalau anuitas itu di awal biasanya lebih banyak kita melunasi di marginnya dulu, baru di akhir itu kita melunasi di pokoknya. Nah kita start saja, ini kita simpan. Hari ini akunannya nilai agunan jadi akuntan katakan halaman kita dan kita sudah berhasil apa namanya melakukan pengisian form backup. Nah kemudian kalau kita ingin melihat langsungnya tinggal kita klik review langsung selamat datang. Nah kemudian kita review. Nah di sini untuk tab langsungnya seperti ini, jadi itu gambarnya ini. Nah data ini juga bisa dikonvert ke Excel. Nah seperti itu kurang lebih untuk form akadnya. Setelah akad kita melakukan pencairan. Nah pencairan itu dilakukan di kasir. Kita pilih kasir, kemudian proses pencairan tunai. Nah tapi kalau misalkan pencairannya itu transfer, maka pilih pencairan buku. Kemudian kita cek jika karena gini, coba kita coba lagi proses pencairan tunai. Nah kita klik membuka tambah. Nah kemudian saldo transaksinya pencairan biasa menurut berhak, nomor rekening nasabah, nomor bulan. Nah jumlahnya tadi dia biayanya kita artinya 250 juta 250.000 atau 5%. Pinjaman ke dan misalkan kalau kita ingin mendapatkan biaya investasi, kita isi katakanlah kata biaya materai, kata aset itu misalnya 4 itu. Nah kemudian kita sudah tersimpan. Ini kita sini kalau misalkan kita ingin kita aplikasinya sudah kita pilih. Nah kemudian kita cek juga di transaksinya, laporan kas. Nah ini tadi pembiayaannya kita akan melakukan pembiayaan tadi kita sudah di sini. Terus tadi ketika kita membuka simpanan 1 juta kita tercatat di sini. Untuk kasnya. Kemudian kalau kita lihat di zona hariannya ini juga nanti kan kita sudah store dengan YSA, kemudian kita
melakukan pencairan pembiayaan. Nah, kita semua sudah tercatat ini. Tadi kita sudah membayar materai 10.000, sudah tercatat ini semua sudah tadi transaksi yang kita lakukan tadi sudah berhasil semua. Jadi seperti itu untuk pencairan pencairan pembiayaan. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah pembiayaan sudah disalurkan, nah langkah selanjutnya akan kita membayar untuk membayar angsuran. Nah, caranya hampir sama seperti ke kasir, kemudian proses angsuran tunai. Nah, kita klik tombol jangan lupa, kemudian kita klik rekeningnya siapa tadi ulang ya. Nah, mau ambil transaksinya adalah angsuran pokok murah berhak. Nah, ini otomatis ya, akan bulan ini jadi berapa. Satu tadi kan untuk angsuran pokoknya 416, angsuran marginnya 20.000. Nah, gitu. Dan sudah juga simpan. Sudah simpan. Nah, kemudian kalau kita ingin mencetaknya bila aplikasi kasih kartu, misalkan bikin print langsung. Dan kalau ingin PDF-kan berarti tinggal dikirim ke PDF. Nah, kita bisa di komputer yang belum penting kita lanjut. Nah, coba sekarang kita cek di jurnal tasnya. Nah, nah, di sini sudah tercatat ya angsuran pokoknya, bahannya, kemudian angsuran marginnya ya 400 dan 20 itu ya 100. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak terdapat banyak kesalahan pada video ini, mohon dimaklumi karena pasti dalam tahap belajar dia akan cuma selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Azmi, mahasiswa Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah. Saya mengikuti program kurs Sikesha Sistem Informasi Keuangan Syariah pada program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Nah, pengalaman saya mengikuti kursus ini adalah kursus ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai mahasiswa yang mempelajari ekonomi syariah. Saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang bagaimana sih aplikasi dari keuangan syariah itu pada yang ada di lembaga keuangan syariah, utamanya berada di PMT atau koperasi. Nah, aplikasi Sikesha ini cukup lengkap ya menunya, dari A sampai Z, mulai dari kasir, kemudian dari pembiayaannya, keuangannya, laporan, itu semua ada di situ. Nah, selain itu di program Sikesha ini selain mendapatkan ilmu mengenai praktik tentang aplikasi Sikesha tersebut, kita juga mendapatkan siraman rohani, nasihat-nasihat yang bijak dari tutor Bapak Hanung. Nah, selain itu tentunya kita menyadari tidak ada yang sempurna, termasuk dalam penyelenggaraan kursus ini. Nah, terdapat beberapa kendala yang saya alami pada saat mengikuti kursus ini. Yang pertama adalah kendala pada aplikasi itu sendiri. Jadi aplikasi tersebut tidak begitu cocok 100% dengan perangkat saya, sehingga terdapat beberapa kali error yang menyebabkan ada sedikit gangguan terhadap pengalaman saya mengikuti kursus ini. Kemudian juga terkait karena pelaksanaan kursus ini secara online, maka ada beberapa hal-hal yang mungkin kurang begitu dipahami karena terkendala secara online kan. Ada beberapa informasi yang mungkin miss, mungkin ada juga di situ sih kendalanya.
Tapi secara umum khusus ini sangat bagus, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja testimoni dari saya. Terima kasih.